Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari prototipe tugas besar embedded system yang berjudul Automatic Railway Gate Control System for Level Crossing Using Arduino Uno R3. Yang mana pada mata kuliah ini kami diampu oleh Bapak Ilham Firman Asari, Eskom MT dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka selanjutnya kita akan kenalan dulu sama anggota kelompok dari kelompok 11 tugas besar sistem tertanam ini. Yang pertama ada Sirastri Denira dengan NIM 118140118 dengan tugas sebagai implementasi fungsi step dan rangkaian. Dan yang kedua ada Bagus Budi Setiawan dengan NIM 141171139 yang bertugas sebagai implementer dari fungsi palang otomatis. Selanjutnya ada Titis Prawilas S dengan NIM 141176065 sebagai implementer dari fungsi pemberian pesan pada sistem. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Fitri Ayuni dengan NIM 118140118 sebagai implementer dari fungsi kelengkapan, desain rangkaian, dan penyesuaian alat sistem prototype pada kali ini. Dengan pembuatan dokumen atau technical writer yang dilakukan oleh semua anggota kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggambaran skema dari sistem yang telah kami buat sebelumnya, yang mana dari rancangan sistem ini kami telah melakukan peninjauan terhadap angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kereta api. Nah, sistem yang kami buat adalah Automatic Railway Gate Control System for Level Crossing. Nah, di sini kami menggunakan dua sensor. Yang pertama ada sensor infrared untuk menangkap lajunya kereta. Yang kedua ada sensor ultrasonik, di mana ia menangkap jarak dari mobil yang akan melalui atau melintasi jalur kereta tersebut. Dan selanjutnya mengenai aktuator akan dijelaskan oleh teman saya Kak Titis. Dalam sistem ini kita menggunakan aktuator, yaitu yang pertama LCD. LCD digunakan untuk menampilkan peringatan atau pesan bagi pengendara. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo itu digunakan untuk membuka atau menutup palang kereta api. Selanjutnya ada LED. LED dan buzzer itu digunakan untuk menandakan bahwa kereta sedang melintasi penyeberangan. Cara kerjanya yaitu untuk motor servo, apabila sensor infrared menangkap keberadaan kereta, maka inputan yang didapatkan itu akan mengakibatkan servo menutup ataupun membuka. Selanjutnya buzzer yang digunakan itu ada dua, yaitu buzzer 1 itu digunakan sebagai penanda bahwa kereta sedang melintasi area penyeberangan. Selanjutnya buzzer 2 itu digunakan apabila terdapat penyeberang jalan yang terlalu mendekati palang kereta api. Buzzer ini akan menyala saat ultrasonik menangkap jarak yang terlalu dekat. Berikutnya ada dua jenis sensor yang kita gunakan. Yang pertama ini ada infrared dan yang kedua ada ultrasonik. Cara kerja dari sensor infrared ini sendiri, dia memiliki transmitter juga receiver, di mana transmitter ini dia akan memancarkan sinyal infrared gitu. Ketika di depan sensor itu terdeteksi ada suatu obstacle, ada suatu benda, nanti benda itu akan memantulkan sinyal infrared ke
dan ditangkap oleh receiver dari sensor infrared itu sendiri. Nah, disitulah sensor infrared akan mendeteksi bahwa di situ ada benda. Kemudian ada sensor ultrasonik. Ultrasonik ini sendiri cara kerjanya dia memiliki dua jenis pin ya. Yang pertama itu ada trigger pin, sama yang kedua ada echo pin. Trigger pin ini sendiri dia berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, jika di depannya itu ada suatu benda tersebut akan memantulkan sinyal ultrasonik dan akan ditangkap oleh echo pin itu. Nah, dari mana dia bisa tahu jaraknya? Jaraknya itu tuh diambil dari lama waktu gelombang ultrasonik itu dipancarkan dari trigger pin, dipantulkan oleh benda, lalu kembali ke echo pin. Nah, dari situ nanti bisa dihitung jaraknya dengan rumus lama waktu travelnya dikalikan dengan kecepatan ultrasonik dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena itu tadi dari ketika dia dipancarkan, dipantulkan, baru diterima oleh echo pin sendiri. Oke, daripada penasaran, mending lanjut kita langsung ke demo alatnya ini ya. Kita lanjut ke demonya ya. Nah, misalnya ada kereta yang datang dari sebelah sini. Nah, ketika kereta jalan, sensor inframerah akan mendeteksi. Nah, ketika terdeteksi ada kereta yang akan melewati level crossing ini, buzzer dan LED akan menyala, akan blinking gitu. Bisa didengar buzzernya itu bunyi kan, seperti alarm, dan di situ ada LED yang kelap-kelip bergantian, merah, kuning, kedip-kedip gitu. Nah, di sini kereta akan melewati level crossing. Nah, ketika kereta melewati level crossing, sensor ultrasonik ini akan aktif gitu. Dia akan mendeteksi di depannya itu ada kendaraan yang terlalu dekat dengan palang atau tidak. Misalnya, kalau di sini kan tidak terlalu dekat dengan palang ya, jadi tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi jika kendaraan itu terlalu dekat dengan palang, akan terdengar peringatan dari buzzer 2 gitu. Kita mundurin lagi, kita majuin lagi. Kalau terlalu dekat, buzzer 2 akan bunyi gitu. Nah, kita berlanjut. Ketika kereta melewati infrared kedua ini yang ada di sini, prototipe ini akan bersiap-siap untuk membuka palang. Tetapi jika kereta masih belum selesai lewat, palang tidak akan terbuka gitu. Mau keretanya sepanjang apapun, palang tidak akan terbuka jika kereta belum selesai menyeberang gitu. Misalnya bisa dilihat di situ palang tidak akan terbuka. Palang kita ini baru akan terbuka jika si infrared 2 ini sudah tidak mendeteksi apa-apa lagi di depannya dalam jangka waktu tertentu. Kalau di sini kita mengaturnya selama 2 detik. Ini bisa dilihat, bisa dihitung 1, 2. Oke, ketika 2 detik baru palang terbuka. Ketika palang sudah terbuka, buzzer sama LED akan berhenti blinking gitu. Itu tadi kita coba dari sebelah sini. Untuk yang dari sebelah sini juga sama. Bisa ketika kereta datang dari sebelah sini akan terdeteksi oleh infrared 3. Kemudian LED sama buzzer akan blinking dalam 2,5 detik, baru gate-nya akan tertutup. Nah, ketika keretanya melewati infrared 2, akan bersiap-siap untuk membuka gerbang. Nah, ketika sudah lewat dan ada jeda waktu selama 2 detik, ketika dia tidak mendeteksi apa-apa, barulah gerbang ini akan terbuka. Nah, bisa dilihat di situ LCD juga menampilkan pesan-pesan ketika tidak ada kereta, ketika kereta akan datang, terus ketika kereta sedang menyeberang, di situ akan tampil agar pengendara tetap menjaga jarak aman gitu dari si palang ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini izinkan saya untuk sedikit memaparkan dari hasil analisis kami terkait kekurangan maupun kelebihan apa yang ada atau ditimbulkan dari sistem yang kami bangun. Yang pertama terkait kelebihan. Jadi ada beberapa kelebihan yang bisa kami analisis. Yang pertama itu di sini kami sudah menyepakati bahwasanya kami ingin mengimplementasikan
hasil dari apa yang telah kami pelajari pada mata kuliah teori, bahasa formal, dan otomata, di mana nantinya sistem yang kami bangun itu menggunakan beberapa step. Nah, di setiap stepnya itu sensor akan diatur sedemikian rupa supaya sensor yang kami gunakan itu dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi kedatangan maupun kepergian dari kereta, sehingga palang dapat terbuka setelah sensor mendeteksi objek yang terakhir ditangkap oleh sensor. Terus selanjutnya yang kedua, kami menggunakan beberapa sensor tambahan, di mana nantinya sensor-sensor tersebut kami pergunakan untuk memberikan suatu pesan tambahan supaya pengendara lebih berhati-hati ketika adanya kedatangan kereta. Oke, yang ketiga itu untuk mendeteksi kedatangan maupun kepergian kereta, kami menggunakan 3 sensor infrared. Hal ini kami pergunakan untuk mempermudah ketika kami memprogram step dari sistem yang kami bangun. Dengan begitu, kereta dapat datang dari arah kanan maupun arah kiri dengan penyesuaian sensor yang telah diberikan inisiasi step. Terus untuk kekurangan, di sini ada 1 poin kekurangan yang telah kami analisis. Yang pertama itu sensor yang kami gunakan ini di dalam memberikan pesan itu cukup terbatas, sehingga untuk melakukan pemberian pesan itu hanya dari 1 sisi, tidak bisa dari 2 sisi gitu, sehingga pengendara itu hanya bisa mendapatkan pesan yang kami berikan itu hanya untuk dari sisi depan saja, untuk sisi belakang tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kesimpulan dan saran yang bisa kami dapatkan dari sistem yang kami bangun. Untuk kesimpulannya itu sendiri, di sini kami menggunakan 3 kontrol otomatis, di mana 3 kontrol otomatis yang kami gunakan itu berbasis sensor infrared. Dari gerbang kereta api itu sendiri kami menggunakan sistem microcontroller yang berpusat pada gagasan pengurangan keterlibatan manusia untuk menutup dan membuka gerbang kereta api. Sensor infrared yang kami gunakan itu kami menempatkannya menjadi di dua sisi, ada yang arah kanan dan ada arah kiri juga, sehingga sensor dapat mendeteksi kedatangan kereta itu dari 2 arah tersebut. Selain itu, sistem ini menggunakan motor servo, di mana motor servo itu kami letakkan di bagian pelang, sehingga ketika menutup maupun membuka pelang itu secara otomatis. Jadi dengan adanya pengotomatisan gerbang, kita dapat menghasilkan lingkaran kepastian untuk mengkontrol gerbang. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan palang dan juga mengurangi kesalahan yang dibuat oleh penjaga palang. Oke, selanjutnya yaitu adalah saran. Jadi di sini kami memberikan 1 saran saja gitu, dimana sebelum kita merangkai paling tidak kita merencanakannya dengan matang, dan selain itu paling tidak kita telah mempersiapkan sensor-sensor yang memang telah ingin diperlukan supaya sistem yang dibangun lebih optimal. Oke, sekian dari presentasi dan demo prototipe dari sistem yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bagus Budi Setiawan. Saya Titis Pragasari. Saya Putri Ayuni. Saya Siraz Tridenira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.